Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita mau bahas ya tentang EBT. Nah, ini mau kita bahas saham-saham EBT apakah masih menarik buat kita koleksi beli. Oke, sebelumnya kita mau lihat dulu IHSG. Jadi hari ini tuh IHSG turun 0,30%. Nah, kalau misalnya kita lihat hari ini sebetulnya penurunan si IHSG ini itu di volume itu 10 triliun. Nah, sebetulnya untuk IHSG ini hari ini tuh net buy-nya itu banyakkan di BBCA, teman-teman, di BBCA. Kalau misalnya kita lihat di berita ini juga ya dari RTI, kita bisa lihat bahwa yang paling banyak net buy itu BNI, BCA dan film gitu. Nah, BCA sama BNI ini lumayan narik market. Nah, tapi tadi kita lihat sendiri bahwa di akhir closingnya si IHSG dibanting tuh ya, naik terus dibanting. Oke, pas mau jam 4 tuh, jam 4 dibanting, jadi minus 0,30%. Ya sebetulnya pergerakan si IHSG ini ya begini-begini aja terus gitu kan, karena dia gagal buat ngebreak resistance yang di sini 7.000 berapa kali tuh. Tapi gue mau ulangi bahwa penurunan IHSG sebetulnya masih di batas yang wajar, karena juga naiknya low volume, turunnya low volume ya begitu-begitu aja terus gitu ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita ngeliat dari historical, maka September itu emang banyakan merahnya gitu, banyakan merahnya ya. Sebetulnya untuk di September ini kurang lebih masih banyakan hijaunya, 12 hari hijau, merahnya 9 hari gitu teman-teman. Nah, untuk IHSG kalau menurut gua, kalau misalkan dia even turun sampai ke 6.870 pun itu masih sangat bagus kalau pakai Fibonacci ini ya. Karena pertama IHSG yang penting udah berhasil close di atas EMA 200, itu yang paling penting. Dan sekarang EMA 50 dan EMA 100 juga golden close ke EMA 200. Jadi cukup bagus. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke saham yang kita mau bahas nih, teman-teman. Ya, saham EBT. Nah, gua ambil dari investor.id yang dimana saham EBT ini di 2023 yang benar-benar EBT gitu ya. Itu ada PGO, KIN ya, Kencana Energi, bukan Kencana, bukan, Kencana. Arko, terus ada BRPT, lalu ada MEDC ya. Jadi kita mau bahas nih kelima saham ini, oke? Jadi yang pertama kita mau lihat PGO, Pertamina Geothermal. Nah, sebetulnya pasti siapa yang udah dapet cuan banyak dari PGO yang ngacung ya harusnya udah cukup banyak. Nah, ini sebetulnya waktu itu kita udah punya plan juga buat PGO ya. Kita entry di 1545. Ya kebeli, tapi udah take profit juga nih harusnya di sini ya, di 1500 ini. Nah, terus kan dia turun. Jadi ini gua hapus dulu plan yang ini karena itu udah lewat. Ya, ini pakai Fibo. Jadi Fibonya ini ada dua, yang dimana kita ngelihat Fibo lebih besarnya dan ini Fibo lebih kecilnya gitu. Karena dia sempat naik bikin turunnya sampai mana. Nah, turunnya pas banget di 61,8 di garis 50, Fibo 50 nih ada supportnya juga, dia rebound teman-teman di 2 Oktober kemarin dan hari ini juga naik 4,6% di 3 Oktober ya. 2 Oktober 3,8. Nah, ini naik. Nah, buat PGO apakah masih menarik? Jawabannya menarik banget gitu, masih menarik banget karena dia masih sangat uptrend. Ya, tinggal dia bisa gak nih ngebreak yang di sini nih, resistance dia ya di 1645. 1645 apakah dia bisa berhasil break ya. Nah, terus kalau misalkan nggak bisa berhasil break ya sebetulnya dia selama konsolidasi masih di area-area Fibo yang kecil yang ini, itu masih menarik buat PGO ya. Kalau dia nggak menarik lagi gimana? Dia nggak menarik ketika dia udah koreksi di bawah 1070, itu udah nggak menarik. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ya, PGO sekarang ini sideways-nya dia sebetulnya gue suka karena sideways-nya low volume. Sedangkan kenaikan dia di 15 September, lalu juga di 18 September itu volumenya cukup besar ya, teman-teman bisa lihat di sini tuh. Dan untuk dari RSI-nya itu masih di area 70, 65 sekarang. Jadi bagus sih menurut gue, masih cukup bagus untuk koreksinya. Dan MACD-nya masih di area plus, cuman histogramnya minus 6,08 ya.
Jadi kalau misalkan kalian mau beli PGO, pertama ada plan yang pertama ya. Plan yang pertama tunggu dia breakout 1650 ya. Karena kan high-nya 1645. Dan yang kedua, kalau teman-teman beli di harga rata-rata. Di harga rata-ratanya kalau misalkan kita ngeliat selama kenaikan 2 hari ini, kita lihat ya. Tanggal 2 sampai tanggal 3 kita lihat hari ini. Oke, rata-ratanya di 1533 atau 1550 lah nih. Kita lihat ZP beli sampai 1000 sampai 21 miliar itu di 1550. 1550 itu ya di sini lah. Jadi besok kalau misalkan si PGO turun dulu, sebetulnya masih cukup oke. Ya dengan target kalau diturun dulu nih, sebetulnya beli PGO itu di 1540 ke bawah itu masih bagus. Ya, stop lossnya itu kalau teman-teman yang mau yang stop lossnya deket-deket gitu, antara ditunggu-tunggu 1540 sampai ke area 1500. Jadi 1500 gua tulisin ya. 1500 ini menurut gua masih cukup oke gitu ya. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya ketika dia breakdown dari support yang di sini. Ya, berarti dari MA50 itu kan 1404. Jadi stop loss itu under 1400. Ya. Tapi ini tuh buat yang short term gitu. Kalau misalkan trade yang short ya begini plannya gitu. SL 1400. Ya. Jadi kita set up ya misalkan kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini 1540 sampai 1500 dengan target ke 1645. Tapi kalau misalkan dia ngebreak itu bisa kencang. Ya dari MACD masih cukup bagus, dari stokastik mau golden cross dia. Tapi dia udah berada di titik jenuh beli gitu ya. Apa? Nah, yang penting dia masih low volume. Jadi menurut gue PGO ini masih cukup bagus. Tinggal kalian cari aja titik entry yang kalian paling nyaman gimana. Apakah tunggu breakout atau tunggu dia koreksi sedikit sampai ke 1500. Nah, itu terserah kalian gitu. Nah, senyamannya kalian. Oke, jadi ini untuk PGO. Kalau misalnya kita mau simak dari foreign-nya, PGO kita bisa lihat foreign itu hari ini akumulasi 14 miliar. Tapi kemarin distribusi 5 miliar, terus kemarin lagi juga 12,7 miliar. Nah, ya overall kalau untuk PGO ini ya cukup liquid lah ya, teman-teman. Kalian lihat bit sama over volume-nya juga cukup ramai. Ini masih cukup liquid gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di trade book nih, teman-teman lihat di 1570 ini itu volume transaksinya besar sekali. 1570 kan hari ini PGO itu close-nya di 1570 ya. Jadi dia sempat naik sampai ke 1580 tapi nggak kuat, lihat volume transaksi dikit sekali. Terus di 1575, 1570 ini banyak transaksi di sana. Ya, cuman kita nggak tahu nih transaksi yang terjadi di sini apakah yang beli atau yang jual. Pokoknya semua transaksi beli dan jual tercatat. Jadi 1570, 1575 ini menjadi support kalau misalkan besoknya dia ngebreak ya. Besoknya dia ngebreak itu menjadi support. Nah, kalau misalkan dia turunnya itu di 155 sampai 1545, ini banyak transaksi juga. Ya. Oke. Nah, jadi kayaknya kalau misalkan kita ngeliat dari trade booknya PGO, kalau misalkan dia jebol dari 1540, kemungkinan besar dia akan longsor terus sampai ke 1515 karena di sini transaksi terjadi banyak nih, 14 miliar ya. Oke. Nah, jadi ya mana plan kalian seperti apa? Ya, biasanya kalau misalkan dari ngeliat trade book ini, gua nggak jadi sampaikan bahwa sampai 1500 oke. Karena di kalau 1515 jebol, kemungkinan besar PGO akan longsor dulu. Jadi hopefully dia koreksi sampai ke 1550, 1545. Ya paling batas 1515, jangan longsor di bawah itu. Ya jadi kita koreksi. Kalau longsor di bawah itu PGO jadinya jelek. Hopefully di sinilah bertahan. Untuk short term ya, jelek untuk short term. Oke, nah lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Kencana Energi. Nah, kita lihat Kencana Energi, KN.
Nah, kalau Ken ini emang nggak se-uptrend Pegeo tadi. Pegeo sangat uptrend banget ya. Nah, kalau Ken ini uptrend nggak? Uptrend ya, cuman nggak yang se-strong Pegeo. Nah, tapi pergerakan si Ken ini menurut gua agak sedikit low risk buat kita entry gitu ya. Karena kita lihat di sini pergerakannya, ini dia konsisten uptrend tuh ya. Bikin higher high terus, higher low terus. Oke, kita lihat di sini juga dia bikin higher high terus. Habis nge-break kan dia. Dari sini dia habis nge-break, dia masuk ke area sideways-nya lagi. Ya, sideways tapi terus strong higher low. Nah, ini lagi di MA20. Nah, ini sebetulnya di yang low risk gitu teman-teman. Tapi sebetulnya kalau kalian mau tunggu dia turun sampai MA100 juga itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari penurunan dia itu makin lama low volume. Nah, tapi di yang 26 September ini mengerikan, volumenya lebih besar. Jadi bantingan buat breakdown ke bawah lebih besar. Oke. Tapi MACD juga dead cross, area minus, histogramnya minusnya sampai minus 9, RSI udah di 50. Foreign hari ini jualan 817 juta doang, gitu ya. Jadi untuk Ken sendiri apakah menarik buat di entry? Jawabannya masih menarik. Tinggal kita tentuin titiknya di mana. Ya. Kalau misalkan gua pribadi, gua ada 2 titik gitu teman-teman. Antara dia tunggu nge-break di sini, jadi dia nge-break dari area sideways uptrend channelnya dia, yang dimana ini ada high-nya itu 950. Jadi kalau dia break gitu ya di sini ya, 960, ya udah gue beli. Stop loss ya kalau dia jebol dari MA20-nya, karena habis break jangan sampai jebol MA20 lagi gitu. Kemungkinan besar akan turun lebih dalam. Kalau nih kayak di sini teman-teman lihat tuh, 14 September ya kan. Break kalau dia udah turun jebol MA20 ini bisa merah lagi nih. Ini kayak isu chat naik terus. Jebol MA20 masih potensi turun lagi 6%. Jadi gue biasanya stop lossnya 900, berarti under 900 kita jual. Oke, di sini 7% resiko. Targetnya di mana? Target di 1065, 11%. Risk and reward 1/5. 1/1,5 sorry. Ya. Tapi kita lihat dulu apakah dia bisa nge-break atau enggak. Kalau misalkan besok lanjut merah gimana? Kalau besok lanjut merah tinggal tunggu lagi di 825. Apakah di area support ini tuh teman-teman lihat, ini support nih, support kuat. MA50 lagi ditambah. Terus di sini juga tuh bekas resist, ya kan? Ini area support kuat juga nih. Kalau dia besok longsor lagi ya ke area 830 ya, 830. Ya, kita tinggal lihat apakah dari 830 itu bisa mantul. Kalau mantul menarik buat di entry. Oke, jadi ada 2 plan ya. Tunggu dia break atau tunggu dia longsor ke 830, even 830 pun kita lihat apakah terjadi di 830. Kalau jebol lagi 830, jangan langsung beli. Tunggu dulu di 780. Oke? 780. Ini di pas di channelnya dia nih. Untuk Ken. Masih uptrend. Emang belum nggak se-uptrend Pegeo, tapi ini masih uptrend. Oke? Jadi ini untuk plannya si Ken. Kalau misalnya kita ngelihat dua ini ya di small distribusi, kita lihat rata-rata mereka tuh di 888, di 900. Hari ini close 900. Jadi besok ya masih tunggu dulu lah. Udah nggak usah ngeliat itu, kita tinggal tunggu plan pertama break beli, longsor ke 830, lihat dulu kalau ada rebound dari 830 naik ke 850 ya boleh beli. Nah itu untuk Ken. Ya lanjut ke saham berikutnya. Ya, tapi tetap ya teman-teman, stop loss harus siap. Jangan main bela beli, stop loss nggak siap, akhirnya nyangkut. Sayang sekali kalau punya pemikiran seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu si Arko. Nah, tapi kalau teman-teman tadi mau ngelihat si Ken nih, ya dari foreign-nya itu ya hari ini distribusi kecil ya, tadi 817 juta. Oke, ya masih cukup liquid ini. Oke, lanjut ya ke Arko, betul ya. Nah, Arko ini masih sama seperti pergerakannya Ken gitu.
CAN ya. Ini masih sangat volatile ya, cuman pergerakannya sideways cenderung ke uptrend. Oke, ini kita lihat nih Arko di sini tuh dia ada support. Nah, teman-teman perhatiin, ini adalah resist yang cukup lebar ya. Resist supportnya itu nggak cuma satu titik tapi cukup lebar. Sekarang dia lagi berada di supportnya banget. Ya kemarin itu rebound karena pas banget di supportnya. Oke, jadi dia mantul di supportnya ya, cuman volumenya tipis sekali, mantul dengan volume yang tipis sekali teman-teman perhatiin. Sedangkan koreksi dia di 26 September sama seperti CAN itu minus 11,9% itu dengan volume yang gila. Jadi untuk Arko ini kita wait and see dulu. MACD juga dead cross minusnya, histogram juga minus, cuma masih di area plus, cuman masih agak sedikit berbahaya. Nah, kita tinggal tunggu aja untuk Arko sendiri. Dia lebih volatile, lebih mengerikan ya, dan ini lebih kurang liquid karena net value-nya cuma 1,8 miliar gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau misalkan kita beli yang masih di bawah 10 juta, tenang. Kayaknya di bawah 10 juta tuh masih bisa keluar lah ya. Tapi kalau ada di atas itu udah agak sedikit riskan. Jadi kalau untuk Arko sendiri low volume ya, jadi kalau yang begini gue udah pasti nunggu dia ada momentum ngebreak. Ngebreaknya dari mana? Ngebreak dari MA20 terdekatnya. Oke. Jadi MA20 itu 748. Jadi kita punya plan kalau dia break 750 bolehlah kita beli. Ya, dengan harapan ada momentum di dalamnya. Dengan targetnya itu di 840. 12%. Ya, stop loss-nya ini harus cukup ketat gitu teman-teman. Kita lihat di 29 September itu di 705. Jadi under 705 jual gitu, 700 ya. Nah, gitu ya. Risk and reward-nya 1 banding 1,8 gitu. Ya, kalau teman-teman enggak 6% mah terlalu mepet. Ini kan di support kuat, sayang banget kalau misalkan. Ya, oke, bebas. Teman-teman bisa stop loss di sini atau di sini. Jadi risk and reward-nya 1 banding 1. 665. Ya itu terserah kalian teman-teman. Tapi wait and see dulu ya, jangan langsung beli. Ingat, tunggu dia nge-break dulu. Break dulu, bidnya rame. Nah, bolehlah untuk Arko. Oke. Jadi lanjut ke BRPT. Kita lihat ininya dulu deh. Arko agak kurang liquid. Volume transaksi juga cuma segitu-gitu. Ya. Jadi kayak gitu, lanjut aja ke BRPT. Nah, BRPT sebetulnya gue agak suka gitu ya. Cuman waktu itu udah sempat stop loss. Jadi BRPT waktu dia bikin triangle, dia nge-break, kebeli sedikit tuh karena dia false break. Ya, false break. Gue stop loss 5,3%. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian nih ya, mumpung ada cash kayak gini, gue tetap beli ya, tapi gue tetap disiplin dengan stop lossnya gue 5,3%. Ya, gue stop loss di 1430. Kalau gue nggak stop loss, gue sekarang udah nyangkutnya berapa? Cukup dalam kan? Belinya di 1510. Oke, pas dia nge-break terus gue nge-stop loss nih, antepin aja waktu itu sampai ke 1300. Bayangin aja tuh berapa persen? Cukup besar nih. Kita tarik di 14%. Di sini tuh udah galau tuh. That's why penting sekali yang namanya plan di awal. Jadi kita nggak galau pakai feeling. Kalau lu masih pakai feeling, lu udah kayak judi. Oke? Trading nggak pakai feeling, pakai plan. Nah, itu biasanya yang berhasil. Oke? Jadi ini untuk BRPT plan waktu itu gagal, false breakout dia, jadi ini gua hapus. Triangle juga jadi gagal ya kan? Triangle udah gagal. Fibo-nya gagal gak? Enggak, Fibo-nya masih berlaku guys. Ini Fibo-nya gua tarik ya sekarang. Fibo yang lama tuh masih berlaku tuh. Dia koreksi tuh ke area sini. Sekarang Fibo-nya gua tarik lagi naik. Nah, teman-teman perhatiin. Di garis yang sama ya, di support yang sama, panah yang sama, gua nggak hapus, cuma gue pindahin, gue tarik nih, lihat ya tuh. Oke, pindahin ke sini. Ini di 61,8. Ini masih golden ratio BRPT. Jadi BRPT ini cukup menarik. Kalau dia turun di bawah 1250 itu baru BRPT waspada sedikit gitu ya. Kalau untuk sekarang BRPT masih really good.
Nah, dia rebound dari MA20 yang dimana MA20 supportnya kita liatin dia selama di strong uptrend ini dari Agustus. Dia belum pernah nih jebol MA20. Oke, di 20 ini kesempatan buat orang-orang yang buy on weakness ya. Tinggal tentuin aja belinya di mana. Ya kalau menurut gue nih BRPT menarik. Ini berapa kali terjadi di sini ada support yang terjadi ya resist. Ya. Gue udah jelas banget kalau mau entry BRPT gue mau dia nge-break high dia yang hari ini. Ya, atau di yang 29 September atau yang di 27 September. Ini apa nih? Oke, udah jelas. BRPT kalau break beli. Berapa high-nya dia hari ini itu di 1400. Jadi kalau 1410 gue entry dengan harapan jualnya nggak usah tinggi-tinggi di resist sebelumnya dulu di 1530. Stop loss-nya kalau dia bikin lower low, nah ini low-nya berapa? 1300, 1300, 1250. Jadi kalau dia lebih kecil dari 1250 ya gua stop loss dulu 9,2%. Risk and reward-nya 1:1 lah. Kalau kita lihat RSI-nya masih cukup kuat, stochastic dia lagi turun dulu, that's why jangan langsung beli tapi tunggu dia break. MACD dead cross nih, area minusnya lebih gede histogramnya, minus 15%. Jangan beli dulu artinya. Jadi tunggu dulu dia ngebreak apa enggak. Oke. 1415 revisi. Karena 12 September ini hanya di 1410. Jadi kayak gini untuk BRPT. Ya. Kalau misalkan kita lihat dia normal akum, MG beli sampai 20 miliar. Kita lihat hari ini MG foreign justru foreign justru jual barang di BRPT 19,2 miliar. Tapi MG beli 20 miliar. Dengan harga rata-rata di berapa? 1334. Oke. Nah, jadi gue nggak peduli siapapun yang buang barang, yang beli barang gitu ya. Kalau emang dia ada momentum dan dia ngebreak, peluang BRPT. Kalau breakdown ya lupain. Jangan jatuh cinta sama satu saham gitu ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu MEDC ya. Medco. Cuan banyak juga lah ya di Medco kemarin sempat. Oke, nah Medco habis break dia turun. Di sini waktu itu gue bilang kalau turun sampai sini ternyata nggak dapet, ya udah nggak apa-apa, hapus. Sekarang Fibonya kita tarik ke atas. Nah, MEDC masih bagus, dia pas banget, dia bikin ya candle berlawanan ya, hampir doji tapi nggak doji, ini namanya apa ya, gue lupa lagi ya, pokoknya itulah kalau teori. Nah, jadi untuk MEDC masih bagus, even ke 1370 1390 juga masih bagus, masih uptrend ya, tinggal kita cari titik entry-nya. Kalau ngeliat MEDC, kalau besok dia ternyata ngebreak high-nya, hari ini kan close 15.15, kalau dia break 1550 menurut gue juga boleh kok beli MEDC dengan cara jual di 1685. Oke. Nah, ya. Stop loss-nya jangan terlalu jauh, stop loss-nya di sini. 14 under 1430. 7%, 8%, 1:1. Coba kita lihat, stochastic turun, MACD turun. Ya, foreign jual terus 32 miliar sama 3 hari itu berapa miliar tuh dia. Kita lihatin foreign-nya. Foreign 32 miliar, 43 miliar, 70 miliar. Dia jual terus MEDC. Jadi tunggu break dulu, jangan tangkap pisau jatuh. Oke? Nah, kecuali dia longsor terus, nah kita tungguin di 1370 sampai 1390 apa yang terjadi ke MEDC. Jadi itu aja sih teman-teman buat pembahasan saham EBT. Kebanyakan wait and see, jangan main langsung beli gitu ya. Karena kondisi market juga masih sangat volatile, sideways doang, terus volume transaksi juga cuma 10 triliun, kadang di bawah 10 triliun. Jadi emang agak sedikit membosankan teman-teman kalau untuk saham bursa beberapa hari ke belakang ini. Jadi jangan terlalu rakus. Wah, ini mumpung ini beli. Jangan. Kadang kita nggak membeli satupun gitu ya, itu bagian dari strategi. Oke, jadi teman-teman jangan lupa buat join channel Telegram, ada di deskripsi. Thank you semuanya. See you di next video. Bye-bye.